Dan jangan kamu pandang ke atas untuk urusan yang ini, karena hartanya semakin banyak, dia semakin sibuk dengan urusan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin, kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Ibnu Qayyim menjabarkan syukur adalah menunjukkan ada nikmat di dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib bersyukur melalui 3 hal. Yang pertama, melalui lisan, dengan memuji, dengan pujian yang biasa dengan ucapan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, melalui hati, dengan apa? Dengan persaksian, dengan kecintaan kita di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan melalui anggota badan kita, yaitu dengan taat, dengan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang tanpa kita sadari bahwa banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sepertinya sederhana, kita diberikan nikmat bisa makan, bisa minum, dan alhamdulillahnya ada yang dimakan, ada yang diminum. Kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita, mengedipkan mata kita, tangan kita, kaki kita, menggerakkan kaki kita, melangkah ke masjid. Ini juga adalah anugerah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat orang beriman dan orang yang berislam. Karena satu langkah kita menuju masjid itu menggugurkan dosa, satu langkah lagi menambah kebaikan atau menambah pahala, dan masih banyak lagi nikmat yang lain, seperti misalnya bernapas. Dan kita tahu bahwa setiap yang bernapas itu kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita bersyukur alhamdulillah hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat bernapas. Jika kita bisa bersyukur atas nikmat napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang kalau kita menghitungnya tentu tidak akan bisa manusia menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya lagi, sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan, Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum. Dan apabila engkau bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum bina adabi lasyadid. Dan apabila engkau kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya agar kita ini mudah bersyukur terkait dengan kehidupan dunia, mungkin juga jabatan dan harta, pandanglah di bawahmu untuk urusan dunia dan harta, dan jangan kamu pandang ke atas untuk urusan yang ini, untuk urusan dunia dan harta. Demikian agar kamu tidak meremehkan atas nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali cerita tentang Sa'labah. Siapa Sa'labah? Sa'labah ini adalah sahabat Nabi yang rajin ibadah. Di mana Rasulullah salat, dia selalu datang ibadah salat, selalu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajin ibadah, rajin salat berjamaah. Namun setelah diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada sesuatu yang aneh tentang Sa'labah. Kenapa pada setiap habis sholat Sa'labah kelihatan tergesa-gesa untuk pulang meninggalkan masjid? Kemudian satu saat kemudian Rasulullah SAW menegur Sa'labah, ya Sa'labah, kenapa kamu kelihatannya selalu terburu-buru ketika sholat? Kok kayak orang munafik saja yang tidak bertahan lama di masjid? Atau mungkin menganggap zikir tidak penting bagimu? Kira-kira begitu. Kemudian Sa'labah menjawab, ya Rasulullah, saya sholat, setelah selesai sholat tergesa-gesa meninggalkan masjid ini karena baju yang saya pakai ini, ya Rasulullah, ini baju satu-satunya
yang kemudian harus digunakan istri saya bergantian sholat, sehingga saya harus cepat-cepat pulang supaya kain yang saya pakai ini bisa dipakai sholat istri saya di rumah. Nah, pada kesempatan itu juga kemudian Salabah rupanya mengambil kesempatan, mumpung ditegur Rasulullah, kemudian memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah supaya saya menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang kaya, sehingga tidak hanya baju selembar yang saya bergantian sholat dengan istri saya. Pada kesempatan itu Rasulullah tidak mau mengabulkan permintaan Sa'labah karena khawatir Sa'labah ini bisa bersyukur taat ibadah dengan kondisi yang ada, walaupun miskin, walaupun tidak punya, dia rajin. Khawatir kalau diberikan nikmat yang lebih banyak dia tidak kuat mengembannya, sehingga menolak. Hari berikutnya, singkat cerita, selalu ketemu Rasulullah meminta supaya didoakan menjadi orang yang kaya. Dan karena selalu didesak oleh Sa'labah, kemudian Rasulullah pun mendoakan Sa'labah supaya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberilah kambing untuk dikembangbiakkan. Singkat cerita, Sa'labah hari demi hari, minggu demi bulan dan seterusnya menjadi orang yang kaya, banyak harta. Tetapi seiring itu juga ada yang aneh. Sa'labah ini tidak pernah lagi kelihatan di masjid, tidak pernah lagi berjamaah di masjid, jarang kelihatan. Kemudian Rasulullah pun mencari tahu dan mendapatkan info bahwa ternyata Sa'labah ini karena hartanya semakin banyak, dia semakin sibuk dengan urusan hartanya, semakin sibuk mengurusi hartanya, sehingga dia lupa akan janjinya dengan Rasulullah SAW. Bahkan Sa'labah pun tidak mau membayar zakat dari harta yang dia miliki. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah. Dan betul, Sa'labah menjadi orang yang celaka, yang tadinya alih ibadah dalam keadaannya yang walaupun miskin, begitu berlimpah harta, justru dia lupa dan kubur akan nikmat yang diberikan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita ini tentu mengingatkan kita semua dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, marilah kita senantiasa mengingat dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita ini banyak nikmat yang sekali lagi kalaupun kita menghitungnya tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang salah dan kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.